Jepang sering dipersepsikan sebagai negara maju, tertib dan sejahtera. Kota-kotanya rapi, infrastrukturnya modern, dan sistem sosialnya terlihat solid. Namun, di balik citra itu, ada realitas yang jarang dibicarakan. Sebagian masyarakat Jepang menjalani hidup di ruang yang nyaris tak pernah disebut sebagai rumah. Bilik kecil di dalam internet cafe. Fenomena ini bukan cerita fiksi, dan bukan pula kasus ekstrim yang dialami segelintir orang. Pemerintah Jepang sendiri mengakuinya sebagai masalah sosial. Mereka yang hidup dengan berpindah dari satu warnet ke warnet lain dikenal dengan istilah net cafe refugees atau pengungsi warnet. Pertanyaannya sederhana, sekaligus mengganggu. Bagaimana mungkin di negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia, ada orang yang menjadikan warnet sebagai tempat tinggal? Istilah net cafe refugees mulai dikenal luas pada tahun 2007, ketika Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang melakukan survei besar-besaran di wilayah Tokyo. Hasilnya mengejutkan. Lebih dari 5.000 orang diketahui hidup tanpa tempat tinggal tetap dan menghabiskan malam mereka di internet cafe. Yang dimaksud tinggal di sini bukan sekedar begadang untuk bermain game atau mengakses internet. Mereka tidur di bilik sempit, menyimpan barang-barang dalam tas ransel, mandi di fasilitas warnet, dan menghabiskan hari-hari mereka di sana karena tidak memiliki alternatif lain. Mayoritas adalah pria usia produktif, antara 20 hingga 50 tahun. Seiring waktu, jumlah perempuan dan lansia juga meningkat. Banyak dari mereka masih bekerja. Hanya saja penghasilannya tidak cukup stabil untuk memenuhi syarat dasar menyewa tempat tinggal. Di titik ini, istilah pengungsi tidak lagi merujuk pada konflik atau bencana alam, melainkan pada kegagalan sistem modern menyediakan ruang hidup yang layak. Internet cafe di Jepang sangat berbeda dengan warnet di banyak negara lain. Tempat ini dirancang untuk kenyamanan jangka panjang. Di dalamnya terdapat bilik privat, kursi rebah, mangga, minuman gratis, wifi cepat, bahkan ruang shower. Dengan biaya sekitar 1.500 hingga 3.000 yen per malam, seseorang sudah bisa tidur, mandi, dan bertahan hidup. Bagi mereka yang berada di situasi terdesak, angka ini terasa jauh lebih realistis dibandingkan menyewa apartemen. Warnet kemudian berubah fungsi, dari ruang hiburan menjadi ruang untuk bertahan hidup. Tidak ada kontrak, tidak ada pemeriksaan latar belakang, dan tidak perlu penjamin. Seseorang bisa masuk dan keluar kapan saja. Dalam sistem yang menuntut banyak syarat administratif, fleksibilitas ini menjadi penyelamat sementara. Akar masalah fenomena ini terletak pada satu hal yang mendasar. Biaya tempat tinggal di Jepang sangat tinggi, terutama di kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Untuk menyewa apartemen kecil, seseorang harus membayar berbagai biaya di muka. Pertama adalah maiyachin, uang sewa bulan pertama. Shikikin, uang jaminan atau deposit. Reikin, uang kunci atau bentuk terima kasih kepada pemilik rumah atau apartemen. Dan ini berbeda dengan deposit, karena uang tersebut tidak dikembalikan saat kontrak berakhir. Cukai tesuryo, uang jasa komisi untuk agen yang telah mencarikan properti untuk kita. Kisaran umumnya setengah sampai 1 bulan sewa dan ditambah pajak. Kyo ekihi, biaya pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, kasai hoken, asuransi properti yang melindungi rumah kalau terjadi kebakaran, pencurian, atau bencana alam tertentu. Jika dijumlahkan, totalnya bisa mencapai 4 hingga 6 kali sewa bulanan. Bagi pekerja kontrak, buruh harian, atau pekerja paruh waktu, jumlah ini hampir mustahil dikumpulkan. Situasi ini diperparah oleh perubahan sistem kerja sejak tahun 1990-an. Jumlah pekerja non-reguler meningkat drastis. Mereka dibayar per jam, tanpa jaminan jangka panjang, dan tanpa tunjangan perumahan. Ketika jam kerja dikurangi atau kontrak berakhir, tempat tinggal menjadi hal pertama yang dikorbankan.
Kehidupan di dalam warnet jauh dari kata nyaman. Biliknya sempit, seringkali hanya cukup untuk satu kursi dan satu meja kecil. Tidur dilakukan dalam posisi setengah duduk, dengan lampu, suara keyboard, dan dengung komputer yang tak pernah benar-benar hilang. Pola hidup mereka perlahan terbalik. Siang hari digunakan untuk tidur, malam hari untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Makanan berasal dari makanan instan, promo murah, atau menu sederhana yang disediakan warnet. Shower dibatasi waktu, dan semua barang harus selalu dibawa karena tidak ada tempat penyimpanan permanen. Bagi sebagian orang, warnet tetap terasa lebih aman dibandingkan tidur di jalan. Di luar sana, tunawisma masih membawa stigma berat. Di dalam warnet, duduk di depan komputer adalah alasan yang diterima secara sosial. Semua orang terlihat normal. Ada anggapan bahwa mereka yang tinggal di warnet adalah orang malas atau tidak mau berusaha. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak net cafe refugees masih bekerja sebagai pegawai restoran cepat saji, buruh gudang, pekerja konstruksi harian, atau staf event sementara. Masalahnya bukan kemauan, melainkan sistem yang tidak memberi ruang untuk stabilitas. Tanpa alamat tetap, sulit mendapatkan pekerjaan permanen. Tanpa pekerjaan permanen, sulit menyewa tempat tinggal. Situasi ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Budaya Jepang yang menekankan kemandirian juga membuat banyak orang enggan meminta bantuan. Tinggal di warnet terasa lebih terhormat dibanding mengaku tidak punya rumah. Sejak tahun 2010, berbagai program mulai dijalankan. Hunian sementara, bantuan pencarian kerja, dan reformasi kesejahteraan menjadi fokus utama. Namun masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Pandemi COVID-19 justru memperparah keadaan. Banyak pekerja kontrak kehilangan pekerjaan dan kembali bergantung pada warnet atau fasilitas darurat. Mendata mereka sulit, membantu mereka jauh lebih rumit. Fenomena ini bukan hanya tentang Jepang. Ia mencerminkan realitas dunia modern. Kerja fleksibel tanpa perlindungan, biaya hidup tinggi, dan teknologi yang mengisi celah kegagalan sistem sosial. Internet cafe di Jepang sering dipuji sebagai simbol kemajuan teknologi dan kenyamanan. Namun bagi sebagian orang, tempat ini adalah garis tipis antara bertahan atau jatuh sepenuhnya. Fenomena net cafe refugees mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu berarti kesejahteraan yang merata. Di balik kota yang rapi dan cahaya neon yang gemerlap, ada orang-orang yang hidup dari malam ke malam, berusaha tetap bertahan. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi mengapa mereka tinggal di warnet, melainkan mengapa sistem membiarkan itu menjadi pilihan yang paling masuk akal.